intuisi, kemampuan super tidak berbatas melampaui nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Tak bisa kita pungkiri bahwa kondisi Indonesia hari ini sangatlah merisaukan. Sudah 76 tahun sejak proklamasi, namun bangsa kita belum merdeka dari pengangguran dan kemiskinan. Ini realita. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah angka pengangguran semakin meningkat. Sekitar 9.077.000 orang. Itu sampai Agustus lalu, 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27.055.000 orang. Nah, ini data BPS ya. Sementara itu sampai April ini 2021 ini Indonesia masih terpuruk dalam jurang resesi. Karuan saja kondisi ekonomi rakyat semakin sulit dan memprihatinkan. Rakyat disuruh kerja, tapi hasil didapat sangat kecil. THR pun mungkin dipotong. Perlu sobat-sobatku ketahui, DNA untuk sukses, maju dan berkembang, itu sudah ada dalam diri rakyat Indonesia. Persoalannya, maukah rakyat Indonesia dan para pemimpinnya menggali potensi diri mereka secara serius dan berkesinambungan? Nah, sayangnya hari ini orang cenderung hanya sibuk memikirkan kenaikan taraf hidup ketimbang menggali potensi diri. Jadi kita sibuk kerja tanpa sempat lagi berpikir apa sih potensi kita, agar kita jangan dikerjain orang gitu. Orang seringkali menghabiskan waktu membentuk strategi untuk naik jabatan, mempertahankan kekuasaan, gaji yang lebih besar, dan keuntungan lain dalam bekerja. Kenapa? Karena mereka mengukur kesuksesan dari materi saja. Sampai mereka lupa cara mengembangkan potensi diri yang ada untuk hasil yang lebih maksimal. Jadi sibuk kerja, sibuk bagaimana supaya gaji lebih besar, dagangan lebih laku, tapi tidak pernah menggali potensi diri yang sebenarnya bisa membuat dia melesat lebih jauh. Padahal setiap orang sudah dianugerahi Allah dengan berbagai potensi diri yang luar biasa, yang akan bisa menjadikan dia menang dalam kompetisi. Kalau potensi tadi dia ubah menjadi kompetensi. Sebabnya potensi kan baru kemampuan atau kekuatan dalam diri yang masih tersembunyi. Masih potensi, belum kinetik, belum bekerja dia. Jadi belum teraktualisasi. Nah, maka perlu digali. Perlu kita sadari bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh budaya, mentalitas, dan cara berpikir masyarakat. Karena itu rakyat Indonesia pada dasarnya sangat bisa dan mampu untuk membangun kembali peradaban luhur. Sebagian berjayanya berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara pada masa lampau. Bagaimana dahsyatnya Sriwijaya,
bagaimana hebatnya Malaka, bagaimana hebatnya Aceh di masa lalu. Nah, silakan sobat-sobat bandingkan dengan Indonesia masa kini. Dulu kita memainkan percaturan dunia, pusat maritim. Tapi hari ini kita sedang terperosok dalam jurang resesi. Dalam sejarahnya, rakyat Indonesia memiliki terah bangsa yang cerdas dan mempunyai kualitas SDM yang unggul dan mumpuni di masa lampau. Di masa kini, wallahu a'lam. Keistimewaan leluhur kita, bangsa Nusantara, adalah tiada henti belajar, mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Ini nenek moyang kita terkenal orang yang suka ngelmu gitu. Seperti sobat berdua hari inilah, kan lagi ngelmu ini ya. Jarang orang Pak sekarang ini yang mau ngelmu itu. Karena orang sudah merasa pinter salah satu. Kedua, sudah merasa nggak ada jalan lain lagi, ya sudahlah apa adanya saja. Ini situasi hari ini. Nah, karena itu nenek moyang kita gemar melakukan semedi, meditasi, tirakat, tapa, dalam upaya beliau mengolah rasa, cipta, dan karsa untuk mengenali potensi dirinya. Sehingga sepulang dia dari pertapaan tadi, dia menjadi manusia yang baru. Jadi mudah-mudahan sobat-sobat yang itikaf ini pulang ini menjadi manusia yang baru gitu. Jadi jangan kalah sama ular. Ular tapak 100 hari jadi ular yang baru. Tapi tetap ular, nggak berubah sifatnya. Gitu. Ayam tapak 21 hari, menetaskan anak, dilahirkan generasi yang baru. Ulat tapak berubah jadi kupu-kupu, jadi berubah metamorfosa dia, berubah bentuk. Dari ulat yang mengesalkan, menjijikkan, merusak, menjadi kupu-kupu yang indah, membuat orang terpesona. Nah, hendaknya itikaf kita juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah mengenal potensi diri, selanjutnya dia kembangkan oleh nenek moyang kita, maka lahirlah karya-karya luar biasa yang membuat takjub dan terpesona dunia sampai hari ini. Lihatlah Borobudur, rumah-rumah adat kita kan. Hari ini jangan bikin rumah adat, bikin BTN-nya susah. Maka sangat memprihatinkan ya, jika masa kini justru banyak sekali orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya. Bagaimana orang akan maju kalau nggak kenal dirinya sendiri? Dia nggak tahu potensinya. Karena hal ini sangat merugikan ya. Mengingat potensi diri akan sangat membantu seorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal dalam kehidupannya. Nah, satu di antara potensi diri yang belum banyak dikenal itu adalah intuisi. Padahal intuisi ini adalah kemampuan super yang tidak berbatas melampaui nalar manusia, melampaui intelektual kita. Jadi bayangkan kita sibuk 17 tahun mendidik intelektual kita, lupa kepada kemampuan yang lebih dasar lagi, yaitu intuisi. Jadi hari ini ada yang menyadari, ada yang tidak. Nah, semakin kita menyadari tentang intuisi, maka semakin baik hidup kita. Kenapa? Kita punya peluang untuk mengasah menjadi lebih hebat lagi. Nah, jadi kita dengan memahami intuisi ini, kita akan asah intuisi kita lebih hebat lagi. Jadi melampaui daya nalar ini. Kecerdasan intuisi ini dibentuk oleh naluri. Di dasar intuisi itu naluri. Pemikiran-pemikiran cerdas lahir dari intuisi ini sebetulnya. Kenapa? Orang yang intuitif berani berbeda pemikiran dengan banyak orang. Kadang pemikirannya belum pernah dijelaskan. Dan bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tetapi logika berpikir itu akhirnya dipahami orang juga setelah dia menjadi satu karya, satu perbuatan. Oh gitu toh. Nah, orang paling ngomong gitu ya. Contoh pada waktu Napoleon memanggil stafnya semua, para jenderal, bertanya, siapa yang bisa mendirikan telur? Di telur itu kan lonjong ya. Siapa yang bisa mendirikan? Ya nggak ada yang bisa kan? Benar nggak?
Enggak ada yang bisa. Nah, Napoleon itu telur dia pecahkan, tak, taruh berdiri. Kata orang apa? Ya gue juga bisa. Kalau bisa kenapa tadi ngomong nggak bisa? Gitu. Itu intuisi. Satu contoh ya. Jadi intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Makanya orang jadi bingung. Kalau orang pakai nalar kan, ini nggak pakai nalar gitu. Sepertinya pemahaman ini datangnya tiba-tiba saja dari dunia lain dan di luar kesadaran kita. Sobat-sobat pernah mengalami, cuman nggak menyadari saja. Misalnya, seseorang tiba-tiba terdorong untuk googling di internet. Pengen googling di internet. Ternyata kita ketemu satu keterangan yang sudah lama kita cari di internet itu. Atau misalnya kita merasa pergi ke satu tempat, pengen ke pasar umpama. Nah, tiba-tiba kita sampai di pasar, kita ketemu dengan seseorang yang memang sudah lama kita cari. Nah, itu contoh intuisi. Jadi bisa disebut juga firasat. Walaupun berbeda sebetulnya, tapi bisa disebut sementara itu firasat. Nah, berdasarkan pengalaman dan penelitian saya ini sebagai spiritual business consultant, menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam puncak kesuksesan adalah orang-orang yang memiliki indera keenam, sixth sense ya. Nah, sayangnya tidak semua orang memiliki kecerdasan intuisi ini. Padahal ini menjadi faktor penunjang keberhasilan dan kesuksesan karir seseorang. Seiring kemampuan intuisi itu menentukan keputusan. Jadi banyak orang mengambil keputusan, orang-orang sukses itu nggak pakai pikiran, Pak. Terutama orang-orang Cina. Ya, saya banyak kenal dengan pengusaha Cina, itu mereka pakai feeling, nggak pakai pikiran. Moodnya bagus, ya ambil. Menjadi orang yang berintuisi, ya, menjadikan kita jauh lebih kuat ketimbang intelektual. Sehebat apapun intelektual itu. Nanti kita buktikan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya habis hari ini. Pada dasarnya, hampir setiap individu pernah merasakan munculnya intuisi. Semacam kata hati yang muncul tanpa disadari. Intuisi ini adalah hal yang jauh berbeda dari pemikiran, logika, atau analisis. Ini kita pasti pernah mengalami sebetulnya. Cuma kita selama ini tidak menghiraukan. Nah, intuisi dalam bahasa sederhana bisa diterangkan atau diartikan sebagai getaran hati atau getaran jiwa akan satu hal yang dihadapi atau yang akan terjadi. Jadi kita merasa ini akan terjadi sesuatu nih. Nah, lalu kita nggak jadi pergi. Gitu. Itu intuisi. Getaran hati atau mungkin bisa juga diartikan dengan perasaan akan sesuatu itu muncul atau terasa dikit. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ke depan. Sekalipun mungkin saja ya bagi sebagian orang di Indonesia saat ini seringkali intuisi dikaitkan dengan hal yang klinik atau menjadi sebuah penilaian tanpa dasar. Nah, ini keliru ini. Ini paham yang keliru yang banyak beredar di masyarakat kita. Jadi intuisi itu bukan klinik, Pak. Nah, dalam pengkajian dan pembahasan pada kajian-kajian kita di Majelis Dakwah Al-Hikmah ini yang saya sebut tasawuf transformatif atau spiritual transformatif, kita akan ketemu akhirnya bahwa intuisi itu bukanlah hal klinik ataupun didugaan tanpa dasar. Jadi ternyata intuisi itu dibentuk dalam diri manusia melalui perpaduan pengalaman dan pengetahuan. Jadi sesungguhnya intuisi itu sudah ada dalam diri kita. Pengalaman dan ilmu pengetahuan kita. Cuma selama ini kurang kita perhatikan itu. Kenapa? Kita terperangkap oleh suasana kekinian saja. Keadaan hari ini yang memperangkap kita. Karena hari ini kita hidup di tengah dunia yang sekuler. Hal-hal yang gaib itu dinafikan. Bahkan agama pun dipinggirkan. Materi is materi itu. Uang adalah uang. Lupa bahwa uang itu rezeki dan lupa kepada siapa memberi rezeki. Jadi intuisi ini tentu saja terkait juga dengan hal
tanda-tanda eksternal ya, tanda-tanda di luar ya, untuk membaca situasi. Jadi artinya feeling atau perasaan hati kita tadi itu bisa kita kaitkan dengan membaca situasi yang ada di luar. Misalnya kita baca bahasa tubuh lawan gitu ya, kita bahasa lawan bisnis kita nih, kita lagi negosiasi nih. Nah, kita juga harus baca ini bahasa tubuh dia. Sehingga banyak keputusan-keputusan besar lahir dari intuisi ini. Jadi bukan dari data dan fakta. Karena itu bagi kita yang berbisnis maupun berkarir atau berwira swasta, penting sekali memahami intuisi ini. Karena intuisi merupakan skill yang menjadi bagian pengembangan diri si pebisnis dalam membuat keputusan dan melakukan proyeksi bisnis. Jadi banyak bisnis besar ini nggak datang dari pikiran, Pak, tapi tiba-tiba saja gitu. Nah, cuma kita nggak percaya. Oleh karena itu seorang CEO, seorang direktur, seorang pengusaha perlu belajar bagaimana mempercayai intuisi, bukan hanya logika. Satu alasan utama para pemimpin puncak dapat membuat keputusan yang sulit adalah karena mereka telah belajar untuk mempercayai naluri intuitif mereka. Jadi perlu kita ketahui dalam dunia bisnis, menurut penelitian saya itu banyak CEO terkenal mengabaikan penelitian dan data dalam melakukan beberapa keputusan. Karena survei-survei ini kadang-kadang bisa dibikin kan. Pesanan survei itu kadang-kadang. Jadi data-data survei ini jangan dipercaya. Jadi yang keputusan-keputusan yang sangat besar dan sulit, mereka selalu mengandalkan naluri dan intuisi. Nah, itulah menyebabkan kekayaan mereka terus berlipat ganda, Pak. Ya, orang masih mikir mereka sudah lompat gitu ya. Fakta dan data memang penting. Dan kita membutuhkannya. Tapi kadang-kadang itu mengarah pada apa yang kita rasakan dalam diri kita, itu lebih penting lagi. Jadi walaupun datanya tersaji ini oke, ini menguntungkan, tapi kalau hati kita bilang tek, kerentes hati kita bilang tidak, ya jangan dilakukan, Pak. Itu intuisi. Pengajaran bisnis tradisional, ya mungkin yang kita pelajari selama ini, itu fokus pada fakta dan angka saja. Sehingga banyak pebisnis sekarang, termasuk pebisnis muslim ya, tidak menghiraukan elemen intuisi ini. Padahal ini penting. Jadi padahal kalau kita mau meneliti, membaca buku-buku ya, literatur, banyak pengusaha lebih unggul dalam bisnis karena memiliki tajam intuisi ini. Itu apa? Melihat celah dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan dalam situasi ekonomi krisis seperti sekarang ini, Pak. Jadi orang intuitif dia bisa lihat celah itu. Nah, terlepas nanti celah itu jadi negatif atau positif itu urusan lain lagi itu ya. Nah, masyarakat Nusantara pada umumnya termasuk masyarakat intuitif. Jadi kita ini keturunan orang yang intuitif sebetulnya. Ya. Nah, karena itu para pengusaha yang sadar budaya, dia tidak selalu mengandalkan rasionalitas dalam memecahkan masalah. Namun mereka menggunakan intuisi untuk membaca peluang di balik kesulitan. Pengusaha intuitif, orang-orang yang intuisi tadi, cirinya apa? Amat akrab dengan hal-hal yang spiritual, yang gaib dan tak logis ya. Pasalnya manusia ini memerlukan insting dan logika untuk mengambil keputusan terbaik berkaitan berbagai hal. Jadi kita harus padukan antara insting kita, naluri kita dengan logika. Baru kita bisa mencapai suatu hasil yang terbaik. Namun yang terjadi hari ini umumnya orang ragu mengandalkan intuisi sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Nah, maka perlu kita sadari sebagai manusia, kita dikaruniai pikiran, akal, sekaligus intuisi. Ketiga hal ini
membantu kita untuk mengambil keputusan. Ya, bukan menyampingkan akal, mengedepankan intuisi, bukan. Atau sebaliknya, mendahulukan pikiran, mendahulukan intuisi, menyampingkan pikiran, tidak juga. Ya. Namun menggunakan ketiganya tadi, akal, pikir, dan intuisi dengan seimbang dan harmonis. Itulah maksudnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, intuisi adalah suara yang datang dari dalam, inner voice. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua mencermati, dalam berbagai peristiwa, itu pasti muncul. Nggak enak gitu ya. Nggak pas. Cuma logika kita mengatakan, terabas aja. Mulai dari hal yang sederhana misalnya, memakai baju warna apa hari ini. Termasuk tadi Pak Gus WA saya, itu juga intuisi. Saya juga lagi nunggu sebetulnya. Saya sengaja nggak tanya gitu. Ini orang itikaf ini udah jalan nggak intuisinya ini? Nah, saya cuma ngomong di batin saya kan. Akhirnya masuk. Nah, berarti benar itu. Kira-kira itu Pak. Itu satu contoh tuh. Jadi selama tidak melanggar agama, tidak merusak badan kita, tidak merusak orang lain, kerjakan saja perintah intuisi itu. Ya, mau nelfon atau apa nggak masalah. Jadi dari memakai baju warna apa, pergi atau tidak, ya, hingga pertahuan hidup mati saat berada dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, ya, ini bisa kita atasi dengan feeling kita sebetulnya. Nah, semakin terkoneksi seseorang dengan intuisi mereka, akan semakin bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi intuisi ini adalah jembatan antara insting dan logika yang menyeimbangkan cara kerja otak dalam bertindak. Nah, kita perlu memberi kesempatan kepada otak kita ini untuk menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan batin kita untuk memperkuat intuisi kita. Pasalnya intuisi sangat berguna ketika kita ingin mengambil risiko dalam bisnis dan kehidupan. Maka mengolah rasa sangatlah penting dan mutlak diperlukan untuk mempertajam intuisi. Jadi kita harus rajin mengolah rasa tadi. Nah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya meningkatkan kecerdasan akal agar bisa bertindak intuitif. Nah, semoga uraian singkat ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi sobat-sobatku dan menambah semangat dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Semoga sukses selalu, semoga berhasil. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.